Operasi Badai Agustus atau invasi Soviet ke Manchuria bersama di waktu yang tidak diduga-duga, yaitu di penghujung Perang Dunia II yang akan usai. Uni Soviet yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, yaitu Vyacheslav Molotov, menyatakan perang kepada Duta Besar Jepang, Naotake Sato, pada 8 Agustus 1945. Jadi maka dari itu, kali ini kita akan membahas invasi Uni Soviet ke Manchuria. Jauh sebelum Perang Dunia I dan II terjadi, saat akhir abad ke-19 dan abad awal ke-20, berbagai negara Barat dan Asia bersaing dan memperebutkan pengaruh perdagangannya di wilayah Asia Timur. Sementara itu, Jepang yang berambisi menguasai seluruh daratan Asia sejak dahulu, terus menginvasi berbagai negara, dari dinasti Joseon di Korea dan dinasti Qing di Cina Utara, sehingga membuat Jepang bersaing dengan tetangganya, yaitu Rusia. Setelah gagal dalam mendapatkan suatu perjanjian yang menguntungkan dengan Rusia, Jepang mengirimkan ultimatumnya pada 30 Desember 1903 dan memutus diplomatik pada 6 Februari 1904, serta memulai serangan setelah 2 hari kemudian. Kemudian pada tanggal 10 Februari 1904, dua negara ini mengeluarkan pernyataan perang, dan terjadilah pertempuran pada tanggal 10 Februari 1904 sampai dengan 5 September 1905. Dari konflik itulah, akhirnya kedua negara ini mendapatkan kerugian yang cukup besar, terutama tewasnya para pasukan dan materi yang terus merosot. Kemudian Rusia dan Jepang memutuskan untuk mengakhiri perang dalam perjanjian Portsmouth pada tahun 1905. Pada awal Perang Dunia Kedua terjadi, Jepang dan Soviet kembali bersitegang di perbatasan antara dua negara tersebut pada tahun 1939 yang dikenal dengan Pertempuran Khalkhyn Gol atau Pertempuran Normanhan. 2 tahun setelah Perang Dunia pecah, Jepang dan Uni Soviet melakukan suatu perjanjian yang disebut Pakta Neutralitas Soviet dan Jepang pada tanggal 13 April 1941. Maka dari itulah kedua negara ini sepakat untuk tidak saling menyerang dan hanya memfokuskan kepada perangnya masing-masing. Dengan Soviet di barat melawan Jerman Nazi, sedangkan Jepang di Pasifik melawan Amerika. Sampailah ketika tiga negara adidaya bertemu. Dan tentu hal itu sangat bertentangan dengan yang dilakukan dalam Konferensi Teheran pada bulan November 1943 dan Konferensi Yalta pada bulan Februari 1945. Yang dimana Winston Churchill dan Franklin D. Roosevelt meminta Stalin untuk ikut andil dalam perang di teater Pasifik. Dalam pertemuannya di Konferensi Teheran, Stalin mengambil jalan tengah dalam keputusannya itu, yang dimana Soviet akan terjun ke teater Pasifik bila Jerman sudah dikalahkan dan menyerah. Dengan begitu, Stalin bisa terhindar dari pertempuran dua front, sekaligus untuk memperluas wilayahnya di daerah timur. Sementara itu, Jepang tidak ingin hal itu terjadi dan berharap perjanjian dengan Soviet dipertahankan demi kelancarannya di Asia Timur Raya. Namun Stalin juga perlu memperhatikan ke timur setelah mampu bangkit dari keterpurukannya di pertempuran Stalingrad. Dan pada Konferensi Yalta, Soviet menegaskan ketersediaannya untuk ikut serta dalam Perang Pasifik. Itu pun setelah diberi jaminan oleh Roosevelt bahwa wilayah Soviet yang hilang akan dikembalikan. Stalin memerintahkan Marsekal Alexander Vasilevsky selaku panglima dalam kampanye di Asia Timur untuk mengirim dan menumpuk pasukannya secara diam-diam di perbatasan. Bahkan dalam operasinya itu, Soviet berhasil mengumpulkan 90 divisi yang siap menggempur Jepang. Jepang yang mencurigai pergerakan Soviet di perbatasan kembali mengirim dan menarik beberapa divisi untuk mempertahankan wilayahnya di Manchuria. Dan karena Soviet yang kekeh tidak ingin memperpanjang perjanjian damainya, meskipun kedutaan luar Jepang terus membujuk Stalin untuk terus berpegang dengan perdamaian.
Usai konferensi Potsdam, Soviet akhirnya menarik semua staf kedutaannya di Jepang pada 24 Juli 1945 dan pada 8 Agustus 1945, Soviet dengan tegas akan mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Beberapa menit setelah masuk pada tanggal 9 Agustus 1945, lebih dari 1,5 juta serdadu, 27.000 artileri, 1.000 lebih roket Katyusha, 5.000 tank, dan 3.000 pesawat di bawah komando Marskal Vasilevsky menyerbu Manchuria dalam 3 front, yaitu Timur, Barat, dan Utara Manchuria. Sementara itu, pertahanan Jepang di Manchuria yang dikomandoi oleh Jenderal Otozo Yamada memiliki kekuatan sekitar 700.000 pasukan dan 5.000 artileri, 1.000 tank, 1.800 pesawat, dan 1.000 kendaraan lapis baja. Akan tetapi, tidak semua tank dan pesawat dapat beroperasi dikarenakan sumber daya dan bahan bakar yang menipis dan sedikit. Dan Jenderal Yamada memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk bertahan mati-matian, seperti yang dilakukannya di Pasifik, yaitu serangan kamikaze. Dengan cepat Uni Soviet menyerang dalam 3 front dan terus merangsak maju tanpa henti, meskipun pertahanan Jepang saat itu kuat, akan tetapi tidak bisa membendung serangan dari Tentara Merah. Dari barat, Transbaikal yang dipimpin oleh Marskal Rodion Malinovsky, sedangkan di utara dan timur dikomandoi oleh Marskal Kirill Marechkov, dan dari arah Mongolia yang dikomandoi oleh Jenderal Kavaleri Isafilev, sedangkan Jenderal Maxim Kurkayev memimpin di kedua sungai Amur dan Ussuri. Bersamaan dengan itu, sekutu menjatuhkan bom atom di Nagasaki yang membuat Jepang semakin terpuruk. Di tengah pertempuran itu, Tokyo mengumumkan menyerahnya tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Dan hal inilah yang menimbulkan kebingungan di kalangan pasukan Jepang yang masih bertempur hebat melawan Tentara Merah. Akan tetapi Yamada beserta pasukannya memutuskan untuk terus menyerang. Dan pada 17 Agustus 1945, datanglah perintah langsung dari sang kaisar kepada sang jenderal, yang isinya untuk merundingkan penyerahannya kepada pihak Soviet. Dan pada 19 Agustus 1945, Jenderal Shunroku-Hata menemui Marskal Alexander untuk menyatakan menyerahnya. Dan 4 hari setelahnya, dokumen penyerahan Jepang di Manchuria ditandatangani. Dan menyerahnya Jepang dapat menekan jumlah korban di Perang Dunia Kedua. Hal ini terbukti baru 10 hari saja, korban dari Soviet berjumlah 8.000 pasukan tewas dan 22.000-nya terluka. Sedangkan Jepang mendapati kerugian sekitar 87.000 pasukan Jepang yang tewas dan 500.000 lainnya tertawan, termasuk 148 jenderal. Dan para tawanan ini dimasukkan ke kamp-kamp mengerikan di Siberia dan sekitarnya. Bagaimana menurut kalian tentang invasi Soviet ke Manchuria ini? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Detektif Sejarah, cabut dulu.